Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Si Alpiani dan rekan saya. Maharani Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami yang berjudul Strategic Managerial Accounting Report dengan objek studi PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Dalam laporan ini, kami tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari sisi laba, tetapi juga melihat bagaimana pengendalian biaya, pelanggan, proses bisnis, digitalisasi akuntansi, dan sumber daya manusia dapat dihubungkan dalam satu strategi melalui balance scorecard. Next. Latar belakang. PT Sumber Alparia Trijaya Tbk merupakan perusahaan retail dengan aktivitas operasional yang sangat luas, mulai dari pengadaan barang, pusat distribusi, pengelolaan persediaan, distribusi ke gerai, sampai transaksi dari ke pelanggan. Dengan skala seperti ini, perusahaan tentunya membutuhkan pengendalian biaya dan informasi yang cepat untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Dari tugas sebelumnya, kami sudah melakukan analisis mengenai relevan cost, make or buy, dan environmental management accounting. Kemudian, dari materi UTS, kami juga mempelajari activity based costing atau ABC. Pada tugas akhir ini, seluruh konsep tersebut kami gabungkan dan dikembangkan ke dalam balance scorecard, khususnya dengan menambahkan aspek digitalisasi akuntansi. Next. Selanjutnya, hasil analisis akuntansi manajemen. Salah satu hasil analisis sebelumnya adalah keputusan make or buy untuk layanan cleaning service. Dalam simulasi yang kami gunakan, biaya alternatif max adalah sekitar 1,9 miliar per tahun, sedangkan alternatif buy sebesar 1,83 miliar. Artinya, alternatif buy memberikan potensi penghemat sekitar 120 juta per tahunnya. Namun, menurut kami, keputusan ini tidak cukup hanya melihat angka penghematan. Perusahaan juga harus melihat kualitas layanan, kemampuan vendor, SLA, risiko operasional, dan faktor lingkungan. Selain itu, kami juga menganalisis environmental management accounting. Dalam simulasi sebelumnya, environmental cost besar 1,15 miliar per tahun. Dari sini, terlihat bahwa biaya lingkungan juga perlu menjadi bagian dari informasi manajemen, bukan hanya dianggap sebagai biaya tambahan. Selanjutnya, konsep ABC dari tugas UTS kami kembangkan menjadi Activity Based Customer Costing untuk melihat biaya yang digunakan dalam melayani pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan permasalahan strategis dan rancangan balance scorecard. Permasalahan strategis berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan perlu terus menjaga efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kedua, keputusan seperti make or buy perlu didasarkan pada biaya yang relevan, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-keuangannya. Ketiga, biaya lingkungan perlu lebih terintegrasi dengan informasi akuntansi manajemen. Keempat, data transaksi dan operasional yang jumlahnya besar perlu diubah menjadi informasi yang benar-benar berguna bagi manajemen. Dan yang terakhir, perkembangan digitalisasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknologi, analisis data, akuntansi manajemen, serta pemahaman etika. Next, balance scorecard. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menggunakan balance scorecard dengan 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Kedua, perspektif pelanggan. Ketiga, proses bisnis internal. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini saling berhubungan. Jadi, kami tidak melihat laba sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Kami melihat bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan memperbaiki proses internal. Proses yang lebih baik akan meningkatkan pelayanan pelanggan dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan. Next. Perspektif keuangan. Pada perspektif keuangan, tujuan utama kami adalah meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Ada beberapa indikator yang kami gunakan. Pertama adalah profit margin, untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan.
Kedua adalah ROI, untuk melihat seberapa efektif investasi yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ketiga adalah cost saving, yaitu penghemat yang dihasilkan dari berbagai program efisiensi. Contohnya dari simulasi make or buy sebelumnya terdapat potensi penghematan sebesar 120 juta. Kemudian yang keempat adalah CPP atau cost volume profit. CPP dapat membantu manajemen melihat hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, termasuk menentukan titik impas atau break-even point. Jadi, perspektif keuangan, fokus kami bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tetap menghasilkan efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya, perspektif pelanggan akan dijelaskan oleh Maharani. Baik, masuk ke perspektif pelanggan. Nah, kami itu mengembangkan konsep activity based costing yang sebelumnya itu pernah dibahas pada tugas UTS menjadi activity based customer costing. Nah, konsep sederhananya adalah perusahaan itu tidak hanya melihat berapa banyak pelanggan yang dimiliki, tetapi juga melihat aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melayani pelanggan. Nah, sebagai contoh, ada aktivitas transaksi, penanganan keluhan, program loyalitas, layanan digital, dan pelayanan pelanggan. Nah, setiap aktivitas tersebut itu memiliki cost driver yang berbeda. Misalnya, jumlah transaksi dapat menjadi cost driver untuk aktivitas transaksi, sedangkan jumlah keluhan dapat menjadi cost driver untuk aktivitas penanganan keluhan. Nah, dengan informasi tersebut, perusahaan itu dapat mengetahui aktivitas mana sih yang membutuhkan biaya paling banyak atau paling besar. KPI yang kami usulkan antara lain customer cost per transaction, tingkat kepuasan pelanggan, complaint rate, dan waktu penyelesaian keluhan. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan biaya pelayanan, tetapi tetap menjaga kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Menurut kami, bagian ini itu sangat berkaitan dengan digitalisasi akuntansi. Nah, rancangan yang kami usulkan adalah menghubungkan data dari Postgres, data transaksi, eh, persediaan dan aktivitas, sistem akuntansi, sampai dashboard manajemen. Nah, jadi data yang awalnya hanya kami gunakan untuk transaksi dapat dikembangkan menjadi informasi untuk mengambil keputusan. KPI yang dapat digunakan, misalnya waktu penyusunan laporan, tingkat kesalahan pencatatan, tingkat integrasi data, serta environmental cost. Nah, program yang kami rekomendasikan adalah otomatisasi laporan biaya, integrasi data transaksi dan akuntansi, serta pengembangan EMA secara digital. Dengan sistem seperti ini, bagian akuntansi tidak hanya bertugas untuk mencatat transaksi, tetapi juga dapat lebih berfokus pada analisis informasi untuk membantu manajemen. Selanjutnya, next. Nah, masuk ke perspektif terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Digitalisasi tidak hanya berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan yang sesuai. Karena itu, kami mengusulkan tiga fokus utama. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan akuntansi manajemen, analisis data, pengelolaan data, dan penggunaan sistem informasi. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi digital agar karyawan mampu menggunakan sistem dan dashboard yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu memperkuat penerapan kode etik. Hal ini penting karena informasi yang dihasilkan oleh sistem digital tetap harus akurat, objektif, rahasia, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, teknologi dan SDM itu harus berkembang secara bersamaan. Next. Nah, pada slide ini itu dapat dilihat rangkuman KPI dari 4 perspektif. Untuk keuangan, indikatornya antara lain profit margin, ROI, cost saving, dan CVP. Untuk pelayanan, indikatornya antara lain customer cost per transaction, kepuasan pelanggan, dan complaint rate. Untuk proses internal, indikatornya antara lain reporting time, error rate, integration rate, dan environmental cost. Nah, sedangkan untuk pembelajaran dan pertumbuhan, indikatornya adalah training house, digital kompetensi, dan ethic compliance.
Nah, target yang kami gunakan untuk rancangan ini merupakan target usulan, sehingga nantinya dapat disesuaikan dengan baseline dan data aktual dari perusahaan. Next. Rekomendasi strategi. Berdasarkan keseluruhan analisis, kami memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah perusahaan perlu menggunakan relevan cost secara konsisten dalam keputusan make or buy. Kedua, environmental management accounting itu perlu diintegrasikan dengan sistem akuntansi manajemen. Yang ketiga, ABC itu dapat dikembangkan menjadi activity based customer costing agar perusahaan dapat mengetahui biaya pelayanan pelanggan dengan lebih jelas. Nah, keempat, digitalisasi akuntansi itu perlu dikembangkan dari sekedar pencatatan transaksi menjadi sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan. Kelima, kompetensi digital dan akuntansi manajemen SDM itu perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, balance scorecard perlu digunakan secara berkala setiap alat monitoring dan evaluasi, bukan hanya sebagai dokumen penelitian. Next. Baik, sebagai kesimpulan, akuntansi itu menjadi akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya sekaligus mendukung keputusan strategis. Relevan cost itu dapat membantu perusahaan memiliki alternatif yang lebih efisien. Environmental Management Accounting itu membantu perusahaan mengendalikan biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan activity based costing itu dapat dikembangkan menjadi activity based customer costing untuk memahami biaya pelayanan pelanggan. Digitalisasi akuntansi dapat mempercepat dan mengintegrasikan informasi, dan balance scorecards itu menghubungkan seluruh aspek tersebut melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan demikian, strategi yang kami tawarkan bukan hanya berfokus pada peningkatan laba, tetapi pada bagaimana perusahaan itu dapat mencapai kinerja yang efisien, terukur, dan berkelanjutan. Next. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai strategis manajerial accounting report PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Melalui rancangan ini, kami berharap pengendalian biaya, digitalisasi akuntansi, pelayanan pelanggan, proses internal, dan pengembangan SDM itu dapat berjalan secara terintegrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.